Lavrenti. Nah, kalau kontingenten ini adalah pajak wajib hasil bumi. Ini langsung ditarik di tanah-tanah jajahan VOC. Jadi, orang-orang yang dijajah oleh VOC ini wajib menyerahkan yang namanya pajak hasil bumi. Nah, ini kita kenal dengan kontingenten. Lalu, kalau per pillicite lavrenti, ini adalah penyerahan wajib hasil bumi. Nah, ini diberlakukan terhadap wilayah-wilayah yang bukan merupakan penjajahan langsung dari VOC, tetapi terikat perjanjian tertentu. Makanya kemudian nanti penyerahan hasil bumi ini disesuaikan harganya ya, sesuai dengan kesepakatan antara VOC dengan wilayah tersebut. Ibu beri contoh, salah satunya dengan Mataram. Ini kan terikat janji nih, VOC dengan Mataram, ya. Kemudian nanti mereka wajib memberikan yang namanya penyerahan hasil bumi atau yang kita kenal dengan PPLCT. Harganya itu sudah ditentukan begitu oleh VOC dan Mataram sendiri, ya. Itu terjadi pada masa Pakubuwono II. Ada kerjasama lah antara VOC dan Mataram pada saat itu, karena memang Mataram ini tengah menghadapi pemberontakan juga dari saudaranya sendiri ya, dari Mangkubumi. Nah, itu kita nanti lihat juga ada kaitannya dengan apa? Divide et impera ya, politik pecah belah yang dilakukan oleh VOC. Nah, ini jadi bedanya ya, kalau ini merupakan pajak wajib hasil bumi langsung di wilayah jajahannya, sementara kalau per pillicite lavrenti ini penyerahan wajib. Harganya sudah ditentukan, penyerahan wajib hasil bumi ya, ini sudah ditentukan oleh VOC dan wilayah-wilayah yang terikat perjanjian dengan VOC, berarti tidak langsung dari tanah jajahannya. Kemudian VOC ini juga bisa menentukan luas areal tanaman dan jenis tanaman rempah-rempah. Jadi sudah ditentukan ya luas areal untuk menanam itu berapa meter dan juga jenisnya apa juga sudah ditentukan. Nah, kemudian melakukan kebijakan ekstirpasi. Kalian pernah dengar tidak kata ekstirpasi? Mungkin pernah membaca atau nggak sengaja melihat di Instagram. Adakah yang pernah tahu? Apa sih itu ekstirpasi? Belum pernah mendengar ya? Berarti cukup asing ya untuk kata ekstirpasi. Nah, jadi kebijakan ekstirpasi ini merupakan kebijakan di mana Belanda akan menebang tanaman yang berlebihan. Ya, jadi tanaman yang berlebih itu akan ditebang berdasarkan kebijakan ekstirpasi. Mengapa tanaman yang berlebih itu harus ditebang? Nah, ini untuk menghindari terjadinya harga barang yang menurun atau jatuh. Kenapa bisa seperti itu, Bu Yuli? Karena kalau barangnya itu berlebih kepenuhan di gudang, nanti harganya bisa jatuh. Jadi untuk menjaga agar harga itu tetap stabil, maka penawaran disesuaikan dengan permintaan. Ini kalau dalam ekonomi ya, jadi jangan sampai penawarannya itu berlebih, nggak sesuai permintaan, nanti dia rugi, harganya bisa jatuh begitu ya. Ini adalah yang dimaksud dengan kebijakan ekstirpasi. Jadi tanaman yang berlebih itu akan dipotong oleh Belanda, akan ditebang semuanya supaya nanti tidak berlebihan dan tidak numpuk di gudang. Nah, kalau kita lihat nih sebelum pandemi kan kalau kita pergi ke mall atau kita pergi di pasar-pasar itu kan sering orang mengatakan cuci gudang gitu ya, cuci gudang. Harganya kan jadi jauh lebih murah. Karena apa? Kenapa perlu dilakukan yang namanya cuci gudang? Karena gudangnya itu kepenuhan. Jadi harganya kalau misalnya gudangnya kepenuhan, harganya juga bisa jadi lebih turun. Nanti nggak untung VOC-nya ya, makanya kebijakan ekstirpasi ini sangat diperlukan supaya penawaran itu sesuai dengan permintaan. Nah, kemudian untuk mendukung kebijakan ekstirpasi ini dilakukan juga yang namanya pelayaran hongi. Pasti itu pelayaran hongi, ini adalah pelayaran untuk mengawasi para petani ya, jangan sampai para petani ini menanam pohon dalam jumlah yang lebih banyak. Lalu kemudian juga untuk mengawasi agar jangan sampai ada pedagang-pedagang asing yang masuk ke wilayah Maluku, khususnya
pada saat itu diterapkan di wilayah Maluku ya untuk kebijakan ekstirpasi ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang pelayaran hongi, ini bukanlah hal yang baru ya. Jadi sebelum VOC itu datang, sebenarnya di Maluku itu sudah terjadi yang namanya pelayaran hongi. Ya, karena kalau kita lihat dalam jejak sejarahnya, di Maluku itu kan antara daerahnya dengan pemimpinnya masing-masing, seperti Tidore Ternate itu ya, mereka ini saling berkonflik untuk kemudian menyebarkan hegemoninya atau memperluas kekuasaannya. Ya, jadi pelayaran hongi dalam mengawasi musuh-musuhnya itu juga sering dilakukan di masa lalu ya, pada masa kerajaan Maluku. Jadi sebelum VOC datang. Nah, setelah VOC datang, pelayaran hongi itu digunakan untuk mengawasi para petani dan juga pedagang asing ya, agar jangan sampai VOC ini menjadi rugi apabila petani menanam tanaman berlebih kemudian dijual ke pedagang lain, atau jangan sampai ada pedagang lain yang masuk ke Maluku pada saat itu. Walaupun pada akhirnya nanti kita lihat Inggris itu bisa nyusup juga ya, nanti melakukan hubungan dagang dengan Banda ya. Nanti kita juga akan lihat di pembahasan berikutnya. Nah, kemudian di situ juga dikatakan bahwa VOC ini mewajibkan kerajaan-kerajaan yang terikat dengan VOC untuk menyerahkan upeti. Jadi selain penyerahan wajib hasil bumi, nah kerajaan-kerajaan yang terikat dengan VOC juga diwajibkan untuk menyerahkan yang namanya upeti. Nah, kemudian VOC juga mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu karena kebutuhan Belanda pada saat itu besar di komoditas kopi, maka yang paling banyak itu rakyatnya diwajibkan untuk menanam kopi, begitu ya. Nah, ini kita lihat beberapa kebijakan yang diterapkan VOC di Nusantara. Nanti untuk 32 gubernurnya itu tadi yang sudah kita singgung di depan, yaitu semuanya menjalankan kebijakan-kebijakan ini. Walaupun memang ada yang strateginya kurang baik sehingga gagal, ada strateginya yang sangat baik, jadi nanti berhasil. Nanti kita akan lihat hanya beberapa saja, tapi ya tidak semua gubernur jenderalnya. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan kah? Sudah paham atau sudah pusing? Mudah-mudahan sudah paham ya. Oke, baiklah, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8.45, berarti waktunya sudah habis ya untuk pelajaran sejarah Indonesia. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas masih VOC, sampai runtuhnya VOC ya, nanti kita akan lihat di situ. Lalu setelah itu kita akan ulangan harian ya. Jadi kalian dari sekarang boleh dipersiapkan, dipelajari pelajaran yang sudah kalian dapatkan bersama Ibu selama ini ya. Kemudian nanti akan Ibu tanyakan di ulangan harian. Nah, kalian juga boleh mempersiapkan untuk pembelajaran berikutnya supaya kalian juga punya pemahaman tentang apa yang Ibu sampaikan. Kalian cari ya tentang penyebab runtuhnya VOC itu sendiri. Ternyata sebagai sebuah perusahaan dagang yang sangat besar, pengaruhnya sampai hampir seluruh Asia, tapi VOC ini bisa jatuh juga ya, bisa runtuh juga kekuasaannya. Nah, dicari tahu ya, apa sih yang menyebabkan VOC itu bisa runtuh. Nah, Ibu kasih clue ya, salah satunya itu korupsi, saudara-saudara. Nanti yang lain dicari tahu juga. Bukan hanya korupsi faktor utamanya, ada yang lain juga, tapi salah satunya dan yang paling berpengaruh besar itu adalah korupsi. Wah, ternyata korupsi itu sangat berpengaruh sekali ya. Bayangkan nih VOC yang merupakan fungsi dagang yang sangat besar bisa hancur karena korupsi. Berarti korupsi itu kesimpulannya sangat berbahaya. Oke, baiklah Ibu tinggalkan pembelajaran kita hari ini. Maaf kita kelewat 1 menit, 2 menit sekarang ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya Ibu ingatkan kembali, jangan lupa dibaca